Baik, eh, untuk menambah penjelasan tentang key attribute, karena seperti disampaikan sebelumnya bahwa key attribute itu komponen yang sangat penting dalam menentukan model data IR Anda, maka harus berhati-hati untuk memilih key attribute. Jadi kali ini akan diperkenalkan beberapa definisi baru ya, yang mungkin akan digunakannya nanti, tapi mungkin di awal perlu tahu dulu. Ini video pendek saja. Kita sebelumnya sudah tahu bahwa setiap entity itu punya key attribute. Ini strong entity tentunya. Strong entity punya key attribute. Kemudian ada beberapa istilah untuk menentukan key attribute. Jadi langkah pertama itu Anda perlu menentukan super key dan candidate key-nya dulu. Jadi apa super key? Super key bisa dilihat dari definisinya. Jadi pada dasarnya adalah himpunan atau set atribut ya. Beberapa atribut yang membuat yang membuat entity itu memang unik untuk diketahui di tiap-tiap entitinya. Atau dan Anda tidak perlu harus begitu jeli, tapi untuk ini atribut ini hanya dimiliki oleh entity ini, atribut ini hanya dimiliki oleh atribut ini, seperti itu. Tapi Anda tidak perlu memikirkan sangat uniknya seperti apa, super key gitu ya, untuk menentukan sesuatu yang atribut-atribut yang unik dulu dalam sebuah entity. Kemudian Anda harus menentukan kemudian candidate key-nya. Nah, candidate key ini sama seperti super key, hanya sudah Anda reduksi, Anda sudah dikurangi gitu. Jadi minimal super key. Jadi kalau misalnya Anda sudah membuat list super key, kemudian Anda pilih lagi. Anda pilih-pilih lagi, kemudian atribut ini dihilangkan nggak apa-apa. Atribut ini dihilangkan nggak apa-apa untuk bisa membuat unik gitu ya. Atribut ini dihilangkan nggak apa-apa sampai Anda menemukan minimalis ya, minimalis super key. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai candidate key. Candidate key. Nah, ini sangat penting ya bagi database designer untuk bisa menentukan super key dan candidate key. Memang itulah kelebihan seorang database designer. Dan yang terakhir ini, dari sekian banyak candidate key yang sudah dimiliki, kemudian Anda harus memilih salah satu key ya, satu key yang kemudian menjadi primary key. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya yang kalau kemarin ada istilah key attribute gitu ya, kita mengenal key attribute itu lebih reverse gitu ya, lebih menunjuk pada primary key ini. Jadi primary key itu adalah satu key yang memang dipilih, satu saja yang dipilih untuk membuat unik sebuah entity, seperti itu. Tapi proses seleksinya seperti itu ya. Jadi biar tidak gegabah untuk memilih primary key, Anda bisa membuat tahapan-tahapan seperti ini. Tapi ya tidak perlu harus sangat detail ya, sangat lama ya. Tapi Anda mungkin bisa membuat logika berpikir Anda di alam bawah sadar mungkin, atau mungkin dibuat list kecil gitu, tidak perlu butuh waktu lama untuk bisa menentukan primary key-nya yang mana. Nah, contohnya saja langsung masih sama di IR company, khusus untuk entity karyawan ya, employee. Semoga bisa terbaca. Anda lihat Anda punya beberapa atribut gitu ya, kemudian Anda sebagai database designer bisa menentukan super key-nya yang mana dan candidate key-nya yang mana. Kalau dipikir mungkin super key itu yang bisa beberapa ya, atau mungkin super key itu ya termasuk semuanya masuk dalam candidate key gitu ya. Kalau menurut saya candidate key dari entity karyawan ini adalah ini. Candidate key adalah SSN, name, dan salary. Seorang karyawan punya candidate key seperti ini. Nah, tapi kemudian saya sebagai database designer kemudian bisa pilih lagi primary key-nya yang mana. Nah, menurut saya primary key-nya adalah SSN. Jadi penting ya Anda bisa menentukan super key atau dan candidate key ini agar Anda tidak salah memilih kira-kira primary key-nya yang mana sebenarnya. Jadi
Seperti itu tahapannya. Sebelum Anda menentukan satu key utama gitu, atau primary key, Anda perlu membuat candidate key. Dan Anda bisa latihan untuk entity-entity yang lain, Begitu saja. Sederhana.